Michelle. And I'm Aira. And we're from Starting. Di session yang Endangers ini, kita mau bahas bagaimana kita sebagai anak-anak muda yang mungkin pengalamannya very little ya, inexperience banget, mulai sesuatu hal yang baru and dangerous because everything has its challenges. Pasti semua ada tantangannya lah ya. Apalagi kalau kita mulai sesuatu yang baru without any prior knowledge, obviously. Okay, so yeah, that's what we're gonna be here for today. Ya, session yang Endangers ini banyak banget yang bakal kita sharing ya pastinya. Betul. Jadi Siapa tahu ada yang relate gitu ya. yes. Yeah. Okay, so hari ini aku mau your honest opinion ya, because I never asked you this. How did you first feel? Apa perasaanmu waktu aku pertama tanya sama kamu? What do you think about making Starting? Making Starting interesting sih. Soalnya kan aku sendiri beauty enthusiast. I love skincare, makeup, anything related to beauty things. Terus itu memang interestnya di Indonesia sangat tinggi sekali. Ya seru aja gitu, terus memang sangat potensial karena pertumbuhan skincare dan beauty industry di Indonesia kan lagi berkembang banget. I think kalau ngeliat dari sisi business part of view-nya ya, because I'm also business student, jadi lebih ke ya sih, waktu itu kita ngeliat bener-bener ke potensi opportunity bisnisnya. Tapi kamu waktu itu kita juga sempat market research kan ya? Terus kita kan juga ngeliat ya, itu kan kompetitornya banyak gitu ya, red ocean banget udah bisa dibilang kayak gitu. Kayak apa yang bikin kamu tetap oke, let's go meskipun kamu ngeliat competitionnya segitu banyaknya? Nah, tapi kayak every business has its own kayak challenge. Ya itu challenge yang kita hadapin saat ini, apalagi di Indonesia karena pertumbuhannya lebih cepat banget. Semua produk lokal tuh sekarang bagus banget. Terus challenge itu gimana caranya supaya kita tuh bisa menghasilkan produk yang kualitasnya bagus tapi juga unik gitu. Jadi nggak kanibal sama produk yang udah ada. Itu betul sih. Aku punya banyak banget temen yang memang bener-bener mereka itu they have good business ideas, tapi begitu mereka mau bener-bener commit, invest, begitu mereka ngelihat the business landscape, gila banyak banget kompetitornya, apa itu langsung mundur gara-gara kayak gimana compete-nya gitu. Tapi benernya iya sih, if you really believe in the idea, terus tiap kali I think the thing that made it very convincing for me yang bikin aku kayak oke, mungkin ini bisa sih, itu karena aku merasa tiap kali ada orang yang tanya ke aku, kamu, kenapa sih kita bikin this business, apa yang set our products apart, kenapa mereka harus beli produk kita dan bukan produk orang lain, tuh aku ngerasa selama ini kita nggak pernah gagal jawab ya. I think itu yang bener-bener bikin aku oke, I believe in the concept that we're investing in, dan aku percaya mungkin ya bukan mungkin sih, aku percaya bahwa bisa sih konsep ini jalan karena kita bisa jawab gitu. I think that's the key for me. Oh iya. Ya mungkin biar yang lain tahu ya, biar yang lain tahu. Kalau kamu ditanya sama orang, kenapa mereka harus beli produk kita dan bukan produk orang lain? Apa jawabannya? Soalnya kita dari awal memang udah berprinsip bahwa kita kalau produksi suatu barang, mau itu skincare atau suplemen, kan kita udah banyak banget sekarang, skincare, body care, suplemen semuanya ada. Itu memang harus selain ada efeknya tapi juga harus unik gitu, yang belum ada di pasar. Jadi kayak kita punya sesuatu yang produk lain tuh nggak punya, dan efeknya itu memang sepadan dengan harga yang mereka miliki. Oke, ya jadi itu tadi kita udah bahas backstory kita di sini, terus challenges yang udah kita hadapin, terus betapa pusingnya. Tapi memang at the end of the day kayak kerasa kan, kayak dari tantangan-tantangan yang kita hadapin tuh apa sih efeknya ke kita, kayak improvement yang kita rasakan tuh berasa banget. Kayak alhamdulillah banget kita tuh dapet chances untuk merasakan proses ini gitu di usia yang very early. Iya sih, I mean I am
definitely not the same person I was starting this journey. Bener-bener kerasa banget. Aku yang waktu itu baru mulai dan aku yang sekarang itu bener-bener beda. It's like I'm an adult now. Bener-bener kerasa kayak Pas pertama nyemplung kayak unyu-unyu gitu ya. ini ngapainnya? Tale gitu. Ya bener-bener harus, maksudnya bener-bener mikir ini habis ini kerja apa ya, kerjain yang mana dulu ya. Kayak bener-bener pertama mulai itu kayak bisa main-main gitu. Tapi terus kena anteman satu, itu udah mulai kayak mikir gini banget ya. Anteman kedua itu udah kayak Tapi makin diantem jadi kayak iya, apa lagi nih? iya. Mana sih nih beresin gua? Setelah hantaman ke-10 rasanya udah kayak ya apa sih. Ya udahlah selesaiin aja. Ya benar-benar tambah lama I feel like it's like ketika kita apa ya, belajar buat ngangkat beban waktu olahraga gitu, kalau udah sering ngangkat yang 2 kilo itu lama-kelamaan udah gak kerasa lagi, harus upgrade gitu. I feel like it's maybe the same thing gitu ya. Jadi kerasa banget sih memang dampaknya ke mental yang lebih kuat, mental yang lebih dewasa, and feel yang sekarang lebih apa ya, lebih tahu oke, ini tanggung jawabnya lebih besar. Apalagi dengan menggulungnya modal gitu ya, itu kan tambah lama tambah besar ya, dan ya semoga ya kedepannya lebih besar lagi. Of course itu doa kita semua. Jadi amin. Jadi I feel like ya itu balik lagi sih ke apa ya, kita ini shine our star gitu ya. Jadi bintang di dalam kita ini, aku ngerasa dulu waktu kita mulai itu bener-bener bintangnya unyu gitu ya. Gemerlapnya itu cuman ting 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 gitu ya. Tapi sekarang semakin kesini kayak mungkin berlian yang diasah gitu ya. Yeah. Jadi semakin diantem itu kayak semakin kita dihantam tapi kita nggak redup, itu kayak Justru makin terbentuk. betul. Aku ngerasa banget kayak dari proses yang sebenarnya sangat cepat ya bisa merasakan proses-proses ini yang kita jalanin. Tapi positifnya adalah aku jadi lebih tahu dan lebih cepat tahunya di mana aku kayak apa ya, aku kuatnya sebenarnya di mana sih, kayak gitu sih. Aku sebenarnya di mana dan apa sih apa ya, strong pointsku itu di mana. Ya sih, lebih ke apa ya, aku ngerasa semakin kita itu nggak tunduk ke tantangan-tantangan yang ngantem, kita nggak lembek, jadinya itu bintang di dalam kita itu lebih bersinarnya itu lebih terang aja gitu ya. Kayak orang kayak anak yang abis diomongin nggak boleh gitu ya, itu tambah kayak apa yang nggak boleh. Kayak gitu, tapi itu positif gue. Terus apa yang boleh? semakin kayak apa sih namanya, rebellious gitu ya. Agak bonek, kalau Surabaya agak bonek ya. Agak bonek betul sih. Jadi I feel like itu major change sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nyoba hal baru dan mungkin takut ya, nggak usah takut, kita masih muda kok. Mentok-mentok apa sih, paling ya gagal dibangkit lagi kan, mulai sesuatu yang baru lagi. Tapi kalau bisa jangan gagal, ya kan, cari jalan kayak tadi, A, B, dapetin yang C gitu. Banyak jalan menuju Roma. Wes, very inspiratif banget. Jadi teman-teman, itu hari ini sesi kita, sharing session kita. Sebenarnya banyak banget ya yang masih bisa kita sharing. Betul. Yes. Cuman biar gak bisa gitu. biar gak bosen gitu ya. Banyak banget yang kita bisa sharing. Kalian kalau suka sama konten-konten kita, kalian tertarik mau tahu lebih lanjut apa sih sharing-sharing kita berikutnya, kalian bisa langsung aja follow di akun di bawah ini. Akun SOS, akun Star Inc, kalian follow semuanya. Kita ketemu lagi di akun-akun yang ini ya guys ya. Pantengin aja, kalau ada mukanya ini berarti bahasanya kayak gini.